Shalom, selamat pagi Jemaat EDM yang Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memperingati hari Jumat Agung. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bersama-sama menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Disembah dengan segenap
hormat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Dialah yang layak terima pujian dan penyembahan. Kita bersyukur buat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu buat kami. Kami bersyukur. Kau Allahku. Kau Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Kami sadari Tuhan, kalau kami ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang telah membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami boleh hidup menjadi anak-anak Allah. Semuanya karena karunia-Mu atas kami Tuhan. Dalam pagi hari ini kami boleh bersyukur, mengingat kasih-Mu buat kami. Dengan segenap hati kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi Raja kami segala kemuliaan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian. Haleluya. Bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Hanya bagi Raja. Mari saya undang semuanya bagi berdiri. Hanya bagi Rajaku yang duduk di atas. Kami berikan hormat kemuliaan bagi-Mu pagi hari ini. Anak domba segala pujian. Oh, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Dia yang memerintah untuk selama-lamanya. Yesus
hanya Kau Raja di dalam hidupku. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi sama-sama katakan, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Raja. Kita katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Seberapa kita yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Allah kita dahsyat. Woo! Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Mari bersama-sama katakan, Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. mari angkat suaranya bersama-sama. Tanpa-Mu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dudahkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar dudukan firman-Mu yang telah bebaskan-Ku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Woo! Sebab Allah kita dahsyat, katakan amin. Lebih semangat lagi kita bawa pujian ini. Kau Tuhan yang mulia. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Kau Tuhan yang mulia, dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan segala aku. katakan semua dosaku. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan. Mari angkat suaranya buat Tuhan. Yang jahat. Tanpa-Mu ku hidup bagi dunia ini lagi.
biasa pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hadir di tempat ini, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak malu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sore yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari angkat suaramu bersama-sama. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Sungguh pengorbanan-Mu ajaib Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
lagi buat Tuhan. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Yesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sungguh kagum akan Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di hidup kami Tuhan. Betapa dahsyatnya pengorbanan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suara-Mu. Mari sambut Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang telah memilih setiap kami Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu untuk datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh pengorbanan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami boleh merenungkan setiap peristiwa yang terjadi Tuhan, yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Engkau telah memilih kami. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan. Engkau yang terutama di dalam kehidupan setiap kami. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kedua tangan kita. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai bagi Dia, lepaskan limpah ruah pujianmu bagi Dia. Dia yang layak ditinggikan. Oh, akbar pekerjaannya. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu sungguh menjadi sumber mata air dalam hati kami untuk bersuka cita, untuk berbahagia, untuk selalu melakukan selebrasi dalam hidup ini. Karena hidup ini berkat kemenangan-Mu di kayu salib. Hidup ini berkat anugerah kemenangan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat spesial. Bukannya Engkau spesial, tetapi karena Engkau juga memandang setiap kami spesial. Engkau memberkati hati kami, pribadi kami, untuk menilik dan melihat berkat-berkat ajaib di sekitar peristiwa Jumat Agung. Ini kami Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk ibu bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Saya sangat yakin bahwa pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan sudah membuat tikungan tajam perjalanan orang menuju sorga. Anugerah dan pekerjaan salib membuat GPS sejarah manusia menikung tajam menuju kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Ya. Saya bisa bayangkan kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka apa yang terjadi dengan nasib hidup kita? Saya kira kita bisa menjadi manusia seperti manusia pada umumnya. Harus berjuang keras, harus mati-matian untuk meraih keselamatan. Tapi puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu saya menyiapkan teks ini, bagian firman Tuhan, ya tentu hal yang wajar bahwa minggu-minggu sengsara, hamba Tuhan dan setiap orang yang diberi mandat untuk memberitakan firman Tuhan selalu akan menggumuli peristiwa minggu sengsara itu. Pada waktu saya menggumuli teks ini, saya teringat seorang yang kena dampaknya oleh karena kasih Tuhan, walaupun tidak sempat menjadi Kristen. Tentu kita tidak berbicara tentang bagaimana nasib dia. Kita semua tahu persis seorang bernama Mahatma Gandhi. Saya mengutip salah satu kutipannya dan saya yakin seyakin-yakinnya. Kutipan itu sebagai impartasi dari pengenalan, mencoba mengenal kekristenan. Dalam satu tulisannya dia menyatakan seperti ini, ibu bapak dikasih Tuhan. Seorang yang benar-benar tidak berdosa, mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, termasuk musuh-musuhnya, dan menjadi tawanan dunia,
Itulah cinta sempurna Mahatma Gandhi. Dari mana dia mendapatkan gagasan seperti itu? Saya sangat yakin kesempatan dia membaca perjanjian baru walaupun tertolak oleh orang-orang percaya sehingga dia tidak jadi masuk gereja. Saya kira itu akibatnya sehingga dia mendapatkan satu ide yang kemudian dia tuangkan. Luar biasa. Waktu kita merenungkan peristiwa-peristiwa Minggu Sengsara yang saya berkali-kali katakan bahwa wajar orang Kristen harusnya banyak fokus tentang pekerjaan Tuhan di kayu salib. Karena hampir 30% dari 100% kisah hidup Yesus fokus pada kayu salib. Kita tidak hanya berbicara tentang Yesus yang mati di kayu salib, tapi kita sedang juga melihat pertontonan Allah yang pribadi menuangkan kedalaman kasih-Nya kepada manusia. Dalam dunia teologi seringkali kami berdebat tentang eksistensi Allah. Dalam dunia saya mengajar seringkali berdebat tentang benar tidak penafsiran tentang hakikat keberadaan Tuhan Allah. Tapi jarang orang berdebat dan berdiskusi tentang betapa ajaibnya kasih Tuhan. Dan banyak kali ketika kita belajar tentang Tuhan Allah, kita belajar tentang eksistensi keberadaannya yang maha kuasa, maha adil, maha kasih. Tapi jarang kita lebih sedikit fokus kepada kedalaman perasaan Tuhan yang tertuang dalam Kristus. Dan memang sungguh unik saudara ya. Kalau kita melihat debat-debat itu sebenarnya perdebatannya tidak salah. Tetapi terlalu mendominasi pembicaraan tentang Allah. Padahal sebenarnya pembicaraan Allah yang paling besar adalah pekerjaannya, pengungkapan cinta kasih-Nya yang terwujud dalam Yesus. Amin. Saudara lihat dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Kemudian dalam Yohanes pasal 3:45, begitu kasih-Nya Allah, sedemikian kasih-Nya Allah pada manusia. Saya mengajak kita untuk memikirkan betapa Allah sang pribadi, maka peristiwa salib adalah peristiwa penuangan perasaan terdalam Allah melalui Kristus. Lebih banyak orang berdebat tentang keberadaan Allah, tetapi jarang berdebat tentang bagaimana ekspresi hati Allah dalam Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, pekerjaan salib tidak hanya sedikit sempat mengganggu pikiran Mahatma Gandhi, tetapi kehidupan Kristus juga sampai salib mengganggu orang-orang yang tidak terduga. Ya, orang-orang di sekitar salib. Dan itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang dua tokoh yang jarang kita expose, jarang kita renungkan, tetapi dia semacam menjadi mutiara-mutiara dalam perjalanan hidup Yesus. Bahkan puncak kematian Yesus mengambil andil yang luar biasa. Siapa itu? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mari kita lihat Yohanes pasal 19, saudaraku dikasihi Tuhan. Ayat 38 sampai ayat 42. Sekali lagi Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita semua bagian dari Injil yang sangat stressing tentang kealahan, bukan hanya keilahian, tapi kealahan Tuhan Yesus. Yohanes tidak hanya mempertontonkan mujizat-mujizat yang besar, yang 7 terpilih dan 1 kebangkitan Lazarus untuk percaya tentang kealahan Tuhan Yesus, tetapi Yohanes juga mempertontonkan tentang orang-orang spesial yang terjamah Tuhan dan kemudian menjadi mutiara-mutiara indah yang patut kita pelajari imannya. Yohanes pasal 19, 38 sampai 42 saya akan bacakan. Sudah ketemu semuanya? Amin. Amin. Ya, kalau lihat suasana tepuk tangannya luar biasa. Saya lirik sana sini. Konser surgawi, ya luar biasa. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat Injil-Injil ya, setuju bahwa Yesus terlalu banyak melayani orang-orang yang terbuang. Ya, kita pernah katakan the lost, the least, the last. Penuh belas kasihan. Tetapi Injil Yohanes luar biasa, sedikit mempertontonkan tentang dua tokoh yang saya kira ini burjuis, yang saya kira ini orang tajir, ya, orang kaya. Luar biasa. Ditaruh pada bagian peristiwa kematian Yesus. Luar biasa, waktu saya membaca, saya merenungkan ini, saya coba membayangkan di tengah-tengah pengharapan sepertinya putus, tekanan kepada pengajaran dan aliran Yesus dari Nazaret akan hilang. Saya menemukan dua orang yang tidak terduga, malah kontradiksi dengan murid-muridnya, menjadi orang-orang yang berani di garis depan untuk tetap berharap kerajaan Allah dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita perhatikan baik-baik Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea. Dari 4 Injil saya menyebutnya ini tokoh mutiara yang saya sebut sebagai bangsawan, sangat mungkin sekali. Dalam keempat Injil paling banyak mengungkap tentang Yusuf Arimatea. Saudara bisa perhatikan dalam bagian firman Tuhan, bisa dibandingkan paralelisme 4 kitab itu. Satu fakta bahwa dia anggota majelis besar. Yang sangat mungkin itu anggota Sanhedrin. Yang terdiri dari 71-70 orang. Anggota Sanhedrin biasanya terdiri dari 3, saudaraku. Yang pertama adalah unsur dari orang-orang terkenal, bangsawan, cendekia. Ya. Kemudian yang kedua biasanya keluarga keturunan imam agung. Yang ketiga itu ahli-ahli agama. Yang cakap pandai dalam hukum Taurat. Ini kemungkinan kebanyakan orang Farisi. Jadi Yusuf Arimatea ini bagian yang pertama. Ya. Saya terpesona saudaraku. Di situasi yang begitu mengerikan, ancaman dan singkiran dari orang-orang yang mungkin profesinya sama, tampil seorang bernama Yusuf Arimatea. Diungkapkan dalam ayat-ayat di situ, saudara perhatikan baik-baik. Dia murid Yesus. Saya nggak tahu kapan dia bertobat. Kapan dia menyatakan aku mau ikut engkau. Mungkin karena posisi dan latar belakangnya tidak terlalu ada gambaran eksplisit di mana dia ketemu dan bertobat. Tapi singkat ceritanya dia disebut sebagai murid Yesus. Murid yang underground. Murid yang tidak dipublish. Karena memang saya kira tekanan komunitasnya. Tetapi yang menarik bagi saya, iman tidak selalu kentara, tetapi bertumbuh dalam persembunyian. Tetapi sebenarnya bukan berarti si Yusuf Arimatea itu pengecut. Saya lebih melihat dia bijak. Ya. Saudara bisa bayangkan seorang anggota majelis besar, pintar, terkenal, dan kaya. Ini bukan pengecut, saya tidak melihat. Saudara jangan terganggu dengan kata, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Ini bukan berbicara perjalanan pemuritannya. Tetapi pada waktu dia akan menurunkan mayat Yesus. Dia sungguh-sungguh harus bijaksana. Karena itu puncak kemarahan besar para imam besar, itu puncak kemarahan besar anggota Sanhedrin. Jadi saya lebih melihat sebagai tindakan hati-hati, bukan pengecut. Ya.
Kemudian juga diungkap saudaraku ibu bapak yang dikasih Tuhan dalam bagian-bagian selanjutnya. Yusuf Arimatia itu menarik sekali apa yang dilakukan saudaraku. Orang hebat, terkenal, ya. Walaupun kita bilang begini, wah ya dia mah imannya kurang hebat, mestinya harus sejak awal-awal pelayanan Yesus harus terus membela. Saya tidak bisa mengatakan tafsiran itu benar atau tidak, tapi saya lebih melihat bahwa iman mutiara, yang saya sebut sebagai mutiara iman Yusuf Arimatia, sebuah perjalanan yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan kematian Yesus, bukan sebagai yang kompromi. Hebat, saudara, perhatikan juga disebut baik dan saleh. Ya, terkemuka. Dan kemudian waktu Yesus mati, agaknya dia tidak ragu-ragu, tanggung-tanggung untuk menunda. Saudara bayangkan, menjelang hari Sabat, tentu semua orang Yahudi, hening dan suasana sakral kuat sekali. Dan tidak boleh sembarangan menjamah mayat. Ada banyak situasi yang sulit bagi Yusuf Arimatia untuk menyatakan kasihnya, kesungguhannya, respeknya pada Tuhan Allah. Sebenarnya secara teologi pun dia berharap kerajaan Allah dengan hadirnya Yesus, tapi kenyataannya Yesus mati. Ini tidak mudah saudaraku. Sulit karena melawan arus, sulit karena melawan situasi Sabat, sulit karena harapannya tentang kerajaan Allah. Loh, tokoh kerajaan Allah kok mati? Jadi harapannya sepertinya sudah butuh, tapi dia tetap percaya, dia tetap melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya merasa bahwa Yusuf Arimatia ini menunjukkan pengorbanan, pengekangan diri, dan keberanian memberikan yang terbaik. Diungkapkan dalam teks lain, dia punya kubur yang masih baru, yang kubur itu digali dari tebing, saya kira saudara. Perhatikan baik-baik. Dekat taman itu, di tempat di mana Yesus disalibkan, dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Saya kira ini kuburan mahal, ya, karena itu dari hasil penggalian. Karena kita tahu persis tanah bukit, saudaraku. Menarik banget. Yusuf Arimatia melawan situasi, berani menghadapi situasi, demi rasa respek, hormat, dan kerinduannya. Saya kira ini saya sebut sebagai murid underground. Iman yang tersembunyi tidak selalu salah karena situasi. Ya, saya tidak bermaksud saudara, saya memberikan sebuah pengajaran kalau gitu ya, iman boleh sembunyi-sembunyi. Saya kira situasinya lain ya. Tidak mudah itu. Kita bisa bayangkan seandainya, ini kan berandai-andai, seandainya Yusuf Arimatia mengeluarkan pembelaannya dari sejak awal, jangan-jangan dia malah tidak berkesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik di puncak pengorbanannya. Namun bagaimanapun juga saya sangat terpesona dengan Yusuf Arimatia. Yohanes mempertontonkan betapa orang ini bersama orang kedua. Dan saudara, saya pikir bahwa Yusuf Arimatia ini tidak pakai pembantu. Karena semua orang Yahudi sakral tidak mau berdekatan dengan mayat. Dan dia bilang dalam teks asli di situ, dia sendiri akan membawa pergi, take away, atas tubuh Yesus. Makanya kalau lihat gambar ini, saya kira gambar ini pun sangat punya alasan biblikal. Ya, saudara bisa lihat di gambar itu, saudaraku. Ya, oke. Dia mencoba untuk menahan, memikul tubuh Tuhan. Menentang, walaupun tidak dalam kata-kata verbal, tetapi dia berani menghadapi intimidasi, mungkin bullying, imam-imam yang lain, anggota Sanhedrin yang lain, menentang juga situasi di mana tidak boleh pegang mayat. Pengorbanan. Luar biasa, saudaraku. Ini Yusuf Arimatia. Dia didekatkan dengan Maria Magdalena. Sementara murid-murid yang dekat dengan Yesus, yang tiap hari ketemu Yesus, lari tunggang langgang. Tapi ternyata orang-orang yang diam-diam, yang sesungguhnya intensif mempercayai Tuhan Yesus, memberikan ledakan-ledakan perhatian, kepedulian di balik penderitaan Tuhan. Luar biasa.
Saya kira saya sangat diberkati. Ya, saya suka merasa bahwa ya kadang kita harus sering menampilkan, tapi belum tentu sungguh tampil membela Tuhan. Ya, karena yang sering tampil kalau nggak hati-hati ya, jangan-jangan kayak murid Tuhan. Ketika sedang tidak aman, sesungguhnya tidak siap. Ibu bapak dikasih Tuhan, itu Yusuf Arimatia. Ya, jadi jangan sampai keliru bahwa orang yang bertobat di zaman Yesus bukan hanya orang-orang awam, biasa, miskin, tetapi orang kaya pun bisa concern. Ya. Yang kedua, ibu bapak dikasih Tuhan, saya tertarik dengan Nikodemus. Jadi pagi ini saya studi biografi ya. Nikodemus, sang agamawan. Kata mereka dalam ayat 40 menunjuk kepada Nikodemus dan Yusuf Arimatia. Siapa Nikodemus? Hanya Injil Yohanes yang memberikan laporan tentang sosok pintar ini. Perhatikan baik-baik, diungkapkan di ayat 39, Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemus sang profesor perjanjian lama, sang ahli tanah, ya, ketemu Tuhan Yesus, dia juga anggota Sanhedrin. Dari kalangan ahli agama. Maka saya sebut sebagai Nikodemus adalah agamawan. Tidak tanggung-tanggung diungkap, saudaraku, dalam ayat-ayat pasal 3, kita bisa perhatikan di sini pasal 3, saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin connect dengan apa yang disebut Yohanes pada pasal 19. Dibilang begini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Di ayat sebelumnya, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, bukan hanya seorang Farisi yang komitmen pada kebenaran firman Tuhan dan hukum-hukum Taurat, tetapi lebih dikuatkan fakta dirinya seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi ini bukan sekedar murid atau orang Farisi biasa, dia pemimpin agama. Luar biasa saudara ya. Dia mencari cara untuk bisa bertemu dengan Yesus malam hari. Apakah kita berkata dia pengecut? Mungkin berhikmat. Ya, dia juga harus hati-hati, saudara. Harus hati-hati. Dia menjumpai Yesus, dia penasaran dengan Yesus. Mungkin dia pernah melihat pada waktu usia 12 tahun ke Bait Allah, berdebat, berdiskusi. Dia sangat terpesona, ini anak masih muda, berani berdebat. Dan kemudian tidak lama setelah masa pelayanannya, usia 30-an, dia menjumpai Yesus. Ya. Ada pesona dalam Yesus dan kemudian membuat dia percaya. Dan saya mau beritahukan bahwa ahli Taurat, orang Farisi itu kalau membaca dan memahami Alkitab itu terlalu harafiah. Ya. Jadi mengapa orang-orang Yahudi sampai sekarang sulit menerima Yesus? Karena memang pemahamannya harafiah. Ya. Harafiah itu maksudnya apa? Letterlek. Coba pikirkan waktu Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali, maka kamu baru bisa mengerti kerajaan Allah dan masuk kerajaan Allah. Seorang yang pintar seperti ini jawabnya apa? Bagaimana mungkin saya masuk lagi? Saya sudah menjadi tua. Lihat, ini yang dimaksud literal. Jadi kalau mendengar kata lahir, artinya literalnya adalah masuk kandungan, keluar lagi. Itu namanya berpikir harafiah. Jadi saudara jangan bilang bahwa para profesor teologi pun juga orang pintar. Kadang ada bodoh-bodohnya juga. Ya. Ya saya kalau berdebat dengan orang-orang persoalan Tritunggal, persoalan mungkin pekerjaan orang bisa berbahasa roh dan lain sebagainya ya. Itu karena mungkin orang terlalu berpikir akali. Ya Allah sudah tidak mungkin lagi dong melakukan sesuatu. Loh kok Allah dibatasi? Biarkan Allah tak terbatas dan kreatif. Kemudian orang berdebat Tritunggal. Saudara, saya kira kita perlu tahu ya hari-hari ini pertempuran antara Tritunggal, Oneness ramai banget. Sebenarnya kebanyakan saya kira terlalu akaliah dan diakali. Terlalu akaliah dan diakali. Saya selalu bilang begini, ketika engkau memikirkan Allah, ada hal-hal yang transrasional, yang melompat dari pikiranmu.
Ya kadang saya paling sederhana kalau ngeyelnya terus-terusan nggak nyadar bahwa memahami Tritunggal perlu Roh Allah. Apalagi kalau orang Kristen jangan pikir loh saudara, sekolah teologi itu semuanya orang lahir baru, belum tentu. Ada orang yang sekolah teologi hanya demi intelektual, menampung, mengungkap, mengupload kebenaran. Banyak yang tidak lahir baru. Padahal sebenarnya mengerti tentang Tuhan Yesus, mengerti Alkitab, mesti lahir baru. Dan Yesus tegur si Nikodemus itu. Kamu harus dilahirkan kembali, kalau enggak ngerti. Ya, jadi saya seyakinnya bahwa kelahiran kembali kunci memahami pekerjaan Tuhan. Dan kemudian Nikodemus bisa mengerti mengapa Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi kalau orang-orang Israel sampai hari ini ngotot tidak bisa terima Yesus, ya persoalannya sama. Seperti Nikodemus, mesti harus dilahirkan kembali. Ya. Oh nggak bisa, sudah tua, nggak mungkin itu. Lu salah, lu harus dilahirkan kembali. Jadi kadang kalau kita berdebat dengan orang-orang agama lain, kadang juga saya bilang perlu menjelaskan, tetapi kalau tidak menyadari dia belum lahir baru, ngotot sia-sia. Ngotot sia-sia. Makanya kalau saudara menginjili orang, doa pertama, Tuhan kiranya engkau menjamah dia oleh rohmu. Kalau enggak kita debat kusir. Kusirnya lari, kita masih berdebat. Jadi waktu debat-debat Tritunggal saya bilang begini, lu harus percaya bahwa pikiranmu terbatas, pikiranmu fluktuatif, pikiranmu selalu literal, harafiah, dan ada banyak yang tidak kau tembus. Kadang paling sederhana saya jawab, tadi saya katakan ya, udahlah kalau nggak sabar, kamu yang sama-sama mengaku Kristen, minta aja cepat dipanggil Tuhan. Nanti lihat langsung Tritunggal kayak apa, betul? Alkitab sudah jelas, kita belum ketemu muka dengan muka, kamu pengen sejelas-jelasnya. Allah memberikan penyataan cukup, belum mengungkap kesempurnaannya. Allah cukup bagi kapasitas kita, dan itu pun perlu Roh Allah. Saudara, Nikodemus orang yang hebat itu, nampaknya nggak ada ceritanya. Mungkin pulang dia mulai merenungkan, mungkin pulang dia mulai menyerahkan diri, dan terjadi kelahiran kembali betul. Sampai tidak ada kisah detailnya. Tiba-tiba dalam akhir kematian Yesus, dia tampil luar biasa. Iman seringkali misterius, tapi dampaknya luar biasa. Amin. Iman seringkali tidak tahu gerak-geriknya. Karena itu persoalan hati. Tiba-tiba menjamah banyak orang. Saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik. Nikodemus pun ini pintar, kaya dalam pengetahuan walaupun terbatas. Dia akhirnya memberikan sesuatu luar biasa. Apa dikatakan? Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan seterusnya. Dan bagian untuk Nikodemus, saudaraku, ada keterangan di ayat lain. Dia memberikan mur dan rempah-rempah yang luar biasa. Saudara kalau perhatikan di ayat-ayat yang lain, dia juga tidak hanya melakukan sesuatu tetapi juga melawan arus. Sampai dia juga mempersembahkan bau-bauan untuk mayat Yesus. Saya catat saudaraku pada bagian ini yang disebut sebagai mur dan gandarusa ya. Itu bau-bauan yang sangat mahal. Kurang lebih sekitar 30 kilo disiapkan untuk tubuh Yesus. Mahal banget itu saudaraku. Luar biasa. Imannya bekerja sampai pada timingnya dia menunjukkan itu. Apa sesungguhnya yang patut kita pelajari dalam peristiwa ini? Satu fakta yang patut kita sadari saudaraku. Sepertinya pengharapan tentang Yesus di zaman kita juga. Apa Yesus benar datang atau enggak? Mengapa kok dunia akan berakhir tanpa kuasa Tuhan? Saya memberitahukan bahwa di dunia barat, saya pelan-pelan melihat situs-situs yang makin banyak evangelis, makin banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tokoh-tokoh Kristen, teolog yang jatuh menjadi ateis. Satu situs yang saya sedang ikuti namanya Atheist Experience. Itu luar biasa perdebatannya. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengaku katanya percaya Yesus, katanya dulu evangelis, menjadi ateis.
Dunia seperti sedang putus asa, sedang kehilangan harap. Karena sepertinya Tuhan Yesus tidak sungguh akan datang. Tidak ada tanda-tanda itu. Tapi mari kita belajar dari dua tokoh ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka tidak peduli fakta yang dilihat bahwa tubuh Yesus mati. Ya, mereka tidak terganggu dengan fakta bahwa Yesus terkapar di kayu salib. Tapi iman mereka kepada Yesus tetap jalan sehingga mereka tetap menunjukkan kesetiaan dan buahnya. Apa yang patut saya nyatakan pada pagi hari ini? Cahaya iman kita memang sedang dan sering sulit terpancar karena situasi kita. Ya. Tapi aku yakin kalau saudara sungguh mempercayai Tuhan Yesus, cepat atau lambat akan terjadi ledakan-ledakan buah-buah yang luar biasa. Ya, dan itu tidak mungkin tidak. Mutiara buah iman kita memang sering menghadapi kesulitan. Saya sadar betul hari-hari ini kita makin tidak mudah. Banyak gereja-gereja kecil ditutup. Banyak usaha-usaha mengintimidasi. Ya, saya baru saja melayani seorang dulu kolonel dan dia diiming-imingi, segera kamu tinggalkan itu dan kamu segera naik posisimu. Dan dia kata, no, saya memilih Yesus Kristus. Yang kedua, pelajaran bagi kita semua, gunakanlah apa yang paling baik, walaupun situasi tidak kondusif. Kalau saudara punya kesempatan, seperti Nikodemus dan Yusuf Arimatea, lakukan sebaik-baiknya. Ya, lakukan sebaik-baiknya. Kendati pun situasi kita tidak kondusif. Pelajaran juga dari firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus, tetaplah melakukan yang terbaik, walaupun seperti pengajaran dan harapan tentang Kristus kok sepertinya habis. Tidak, ya. Saya percaya bahwa harapan itu terus tembus pada kerajaan sorga. Amin. Amin. Ibu bapak dikasih Tuhan, mengakhiri renungan saya, tidak sulit kita mengambil bagian dalam merayakan peristiwa kematian Yesus. Ya. Yes, kita bersyukur karena Yesus menebus dosa kita. Namun jangan lupa, yes juga bahwa perayaan kita wujudnya adalah keterlibatan kita untuk terus melakukan sesuatu yang terbaik bagi Dia. Ya, kesempatan tidak terulang. Mengutip pernyataan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, dulu pendiri dari negara Pennsylvania, saudaraku, dia berkata begini, bagus sekali, tunjukkan dan lakukan kebaikan, kemuliaan sekarang juga. Dan jangan tunda atau abaikan, karena waktu tidak akan sama lagi. Ya, bagi saya, Yusuf Arimatea dan Nikodemus sudah menunjukkan rasa syukurnya, rasa bangganya, rasa percaya. Walaupun dia harus masuk dalam lorong-lorong ketidakmudahan untuk mengungkap kebenaran. Walaupun dia harus masuk dalam tantangan onak duri. Tapi yang pasti bahwa Yusuf Arimatea melawan situasi, melawan keadaan. Nikodemus dalam rambatan imannya, sejarah imannya mungkin 3,5 tahun, memandang Yesus. Tidak bisa dia menahan kuasa dari hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Peristiwa Jumat Agung tidak hanya teladan pengorbanan sempurna, tidak hanya obat mujarab untuk tidak masuk neraka. Jumat Agung Paskah adalah kesempatan untuk kita merenungkan apakah kita selalu bisa melakukan yang terbaik di detik-detik terakhir di mana kesempatan gak ada. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi seperti murid-murid yang 12. Kacau, kehilangan arah. Walaupun seringkali bersama Yesus. Mari kita renungkan bagaimana Nikodemus dan Yusuf Arimatea, mutiara-mutiara terpendam, tersembunyi. Tapi dia bisa mengambil kesempatan emas di akhir kehidupan Yesus. Melawan arus, melawan kesulitan. Entah akan apa yang harus dihadapi.
mungkin bullying, dan mungkin diskriminasi dari para anggota Sanhedrin, dia tidak peduli. Dia ingin menjadikan kesempatan salib, kesempatan terakhir untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Saya percaya Arimatea, Yusuf Arimatea dan Nikodemus bersama dengan segala orang percaya ada dalam kemuliaan Tuhan. Paskah, tantangan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sebagai rasa syukur kita. Satu pujian kita angkat bersama-sama, mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan baik-baik. Dengan apakah akan kubalas Tuhan? Yusuf Arimatea dan Nikodemus sudah melakukan sesuatu balasan syukur, respect-nya pada dia dengan apa yang dia miliki. Haleluya. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. ku bersyukur padamu, Bersyukur padamu. dengan apakah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kebaikanmu, Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Wait. Ibu bapak dikasih Tuhan, luar biasa bukan pesona Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mungkin bersama dia mengangkat tubuh Yesus, mungkin saja dia berkata-kata, aku belum bisa melakukan lebih daripada ini guruku. Mungkin dia berkata bahwa aku mungkin tidak mampu untuk promosi dan membela kamu sejak dari awal ancaman orang-orang Yahudi. Bahkan kematian di bawah kekuasaan Pontius Pilatus. Tetapi Yusuf Arimatea dan Nikodemus pada saat-saat detik-detik terakhir sebelum masuk kubur, dia masih menunjukkan sesuatu luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, saya yakinkan kita masuk dalam dunia yang makin sulit. Kekristenan makin banyak mengalami intimidasi. Kemajuan teknologi, perkembangan pengetahuan, perkembangan segala sesuatu yang bisa menyingkirkan kepercayaan kekaguman kita pada Tuhan. Tapi hari ini saya yakinkan saudara, jangan berhenti, jangan putus asa. Hidup kita adalah perjuangan. Dengan apa akan kubayar, kulakukan, kusyukuri engkau. Mari kita bangkit beri bersama-sama perlahan-lahan. Katakan bersama, kau Allah yang setia. Mari kita tundukkan kepala bersama Jumat Agung ini. Kau Allah yang setia, katakan bersama. Allah yang setia, Sampai kayu salib kesetiaan Yesus dalam wujud manusia. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan, besar Tuhan. Kau selamatkan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku. hidupku dalam-Mu. Sebelum mimbar saya serahkan kepada hambanya. Terima Fokuskan hatimu Tuhan, untuk terpesona akan kalian. hidup Katakan bersama, dengan apakah waktu dan tempat saya kembalikan. segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala
selain dengan itu menghormati. Ya. Ya. Dalam keadaan situasi tidak memungkinkan belajar adanya Ya. tokoh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Ya. Di mana mereka menunjukkan kesetiaan mereka saat keadaan begitu menakutkan pada waktu itu. Dan Bapak kami tak tahu hari apa yang akan dihadapi. Ya. Dengar berbagai berita, berbagai aniaya atau apapun, Ya. dan biarlah melalui ucapan kami kami ingatkan. Bila saatnya kami lupa Tuhan, kami biar terus menjadi terang, Ya. menjadi berkat, Ya. menjadi Ya. setia, di mana tidak boleh di tengah pelaksanaan apapun ya Tuhan. Sementara kami masuk dalam perjalanan, biarlah Tuhan pimpin. Ya. Menjadi satu dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memperkokoh Ya. perjanjian kami Benar. dan kami menjalin kesehatan Ya. sesama kami sesama iman. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya, jalannya perjalanan kami. Segala puji hormat hanya bagi Yesus yang kita sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena mungkin saudara sudah dibagikan ya, kalau tidak mengakui hari Bapak Ibu Saudara, dipanggil saudara untuk dibaptis selama tidak ada bagian dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat lagi hari Bapak Ibu Saudara di dalam waktu sejenak kita merenungkan betapa apa yang dilakukan Yesus selama hidup kita. Tapi mari dia lakukan seperti itu supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di dalamnya. Dia menghapus kita dari dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan di mengambil roti kita, dan akan roti tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil kawal sesudah makan. Mari kita akan korban. Lalu berkata, kalau ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah kalau bersama syukur di atasnya kita ucapkan syukur atas penuh dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat
batasan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya waktu kami dari situ waktu kita dalam wadah Tuhan. Ya, benar. Ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Arahkan hati kita, fokuskanlah terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang bermain. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Yesus kati.